Selamat pagi bagi kita semua dan salam jumpa kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistika. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-12. Sebelum saya memulai perkuliahan kita, saya mau jelaskan bahwa kuliah hari ini saya akan sampaikan dalam bentuk rekaman video karena saya sedang mengikuti webinar Lokakarya Nasional penyusunan proposal penelitian PKM pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Persetia sejak 26 sampai 28 April 2022. Karenanya saya tidak bisa mengajar secara on-site di kampus, itu sebab saya membuat rekaman kuliah hari ini untuk saudara-saudara tonton dan pelajari materi perkuliahan kita. Demikian penjelasan singkat, kiranya Tuhan memberkati saudara. Baiklah, kita akan segera memulai perkuliahan kita. Saya akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada siang ini kami akan belajar tentang metodologi penelitian. Tuhan kiranya memberi kami hikmat sehingga kami boleh mengerti, memahami, sehingga kami pada saat melakukan penelitian nanti kelak Tuhan memberi kami kemampuan mengikuti arahan dari pembelajaran kami hari ini. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ke-12 ini ialah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen. Nah, dalam penelitian ini saya mau sampaikan bahwa ada banyak jenis penelitian yang telah kita pelajari beberapa kali pertemuan sebelumnya. Tetapi untuk kali ini kita mendalami lebih khusus lagi tentang penelitian eksperimen. Tentu saudara baru mendengar penelitian eksperimen. Kita akan belajar lebih mendalam pada pertemuan kali ini, sehingga nanti ketika kalian melakukan penelitian eksperimen, kalian tidak canggung lagi. Karena apa? Karena kalian sudah mengetahui apa itu penelitian eksperimen. Sehingga benar-benar kalian matang dan juga memahami apa itu penelitian eksperimen. Nah, secara sederhana, penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Itulah pengertian dari penelitian eksperimen. Kemudian saya izinkan saya share screen dulu supaya kalian nanti bisa melihatnya, dan nanti materi ini akan saya kirim kepada saudara-saudara ya. Oke. Nah, ini dia penelitian eksperimen.
Jadi penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Itu ya. Jadi itulah yang disebut dengan penelitian eksperimen. Selanjutnya, salah satu metode penelitian adalah eksperimen. Jadi metode ya, ini bukan metodologi. Yang kemarin yang kita pelajari adalah metodologi itu adalah kualitatif, kuantitatif, dan mix metode, campuran. Tapi metode itu kan bermacam-macam. Ada penelitian lapangan, ada penelitian pustaka, library research, ya, field research. Nah, kali ini kita belajar tentang metode penelitian eksperimen. Nah, untuk dapat melaksanakan suatu eksperimen yang baik, perlu dipahami terlebih dahulu segala sesuatu yang berkaitan dengan komponen-komponen eksperimen. Jadi kita harus tahu dulu apa itu komponen-komponen dari eksperimen itu sendiri. Baik yang berkaitan dengan jenis-jenis variabel, hakikat eksperimen, karakteristik eksperimen, tujuan, lalu syarat-syarat, kemudian langkah-langkah, bentuk-bentuk desain dalam penelitian eksperimen. Ini harus kita ketahui secara baik. Ini yang perlu kita lihat nanti. Sehingga memang nanti dalam pelaksanaan metode eksperimen itu, saudara sudah expert ya, sudah benar-benar tahu. Nah, sekarang kita melihat satu persatu dari komponen-komponen dari penelitian eksperimen itu. Yang pertama kita akan melihat itu variabel dalam penelitian eksperimen. Nah, apa variabel dalam penelitian eksperimen itu? Ini akan kita lihat dulu yang bagian yang pertama ya, variabel. Nah, dalam penelitian eksperimen dikenal beberapa variabel. Apa itu variabel? Nah, variabel adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi, keadaan, faktor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat memengaruhi hasil eksperimen. Itu variabel ya. Variabel itu adalah, saya ulangi, segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Kondisi, keadaan, faktor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat memengaruhi hasil eksperimen. Jadi apa kondisi di lapangan, faktor, perlakuan atau tindakan yang kita lakukan kepada sesuatu. Atau misalnya nanti dalam pendidikan agama Kristen, lalu kalian masukkan sesuatu dalam proses pembelajaran, maka dia akan memengaruhi hasil. Kan ada metode pembelajaran di sekolah ini. Apakah berbasis digital, apakah berbasis apa namanya, atau apalah itu berbasis apa yang sekarang berbasis Merdeka Belajar ya, contoh ketika diterapkan itu bagaimana?
Ini kan eksperimen di kelas nanti yang akan kalian lakukan dalam penelitian pendidikan agama Kristen di berbagai sekolah yang hendak kalian teliti kelak. Kalau sudah masuk PPL itu, tentu kalian akan melakukan eksperimen di sana supaya gairah pembelajaran pendidikan agama Kristen berjalan baik. Nah, variabel yang berkaitan secara langsung dan diberlakukan untuk mengetahui suatu keadaan tertentu dan diharapkan mendapatkan dampak, ya, dampak akibat dari eksperimen itu. Jadi harus ada dampak, atau yang sering disebut dengan istilah variabel eksperimental atau variabel eksperimental atau treatment variabel. Dan variabel yang tidak dengan sengaja dilakukan tetapi dapat memengaruhi hasil eksperimen disebut dengan variabel non eksperimental. Jadi kalau kalian nanti melakukan eksperimen terhadap sesuatu, hasilnya itu akan disebut dengan treatment variabel atau variabel eksperimental, ya, karena ada treatment bagi sesuatu yang kalian lakukan atau kepada murid SD, SMP, SMA. Lalu ada tiba-tiba perubahan tanpa ada treatment, maka itu disebut dengan variabel non eksperimental. Artinya kalian tidak melakukan eksperimen terhadap sesuatu, tapi ada perubahan. Nah, variabel eksperimental adalah kondisi yang hendak diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap suatu gejala. Nah, untuk mengetahui pengaruh variabel itu, kedua kelompok, yaitu eksperimental dan kontrol, dikenakan variabel eksperimen yang berbeda atau yang bervariasi. Nah, sekarang kita akan lihat dulu variabel non eksperimental. Nah, variabel non eksperimental apa itu? Nah, variabel non eksperimental sebagian dapat dikontrol baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Nah, ini disebut variabel kontrol atau controlled variable. Akan tetapi sebagian lagi dari variabel non eksperimen ada di luar kekuasaan eksperimen untuk dikontrol atau dikendalikan. Nah, jenis variabel ini disebut variabel extraneous atau extraneous variabel. Ya, disebut dengan variabel extraneous atau extraneous variabel. Nah, dalam setiap eksperimen, hasil yang berbeda pada kelompok eksperimen dan kontrol sebagian disebabkan oleh variabel eksperimental dan sebagian lagi karena pengaruh variabel ekstrem. Nah, oleh karena itu, setiap peneliti yang akan melakukan eksperimen harus memprediksi akan munculnya variabel pengganggu ini. Gitu ya. Jadi itulah variabel non eksperimental. Nah, selanjutnya kita akan melihat dulu pengertian eksperimen. Hakikat penelitian eksperimen atau experiment research adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Jadi penelitian eksperimen itu adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Jadi kita sedang meneliti bagaimana pengaruh perlakuan atau treatment kita, misalnya nih kepada anak SMP kelas 7, bagaimana pengaruh proses pembelajaran PAK kepada mereka. Apakah dengan pembelajaran PAK itu meningkatkan spiritual SMP kelas 7 atau malah menurunkan atau meningkatkan minat belajar. Nah, itu yang akan kita lihat. Treatment itulah, perlakuan itulah yang hendak kita
lihat. Nah, menurut Hadi, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Berarti benar bahwa secara sengaja kita akan melakukan treatment atau perlakuan kepada objek atau subjek yang kita teliti. Lalu tentu kita akan pantau atau kontrol hasilnya. Itulah pengertian penelitian eksperimen. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Lati pun mengemukakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Manipulasi maksudnya bukan berarti kita menipu, bukan, tapi kita masukkan sesuatu kepada kalau kata-kata saya katakan kepada SMP kelas 7, kita masukkan sesuatu proses pembelajaran itu ya. Apakah itu akan memengaruhi cara belajar mereka? Apakah itu akan meningkatkan cara belajar atau tidak? Nah, itu yang diteliti menurut Lati. Itu ya. Kemudian penelitian eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat atau causal effect relationship. Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang kita masuk pada metode eksperimen. Bagaimana metodenya? Nah, metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi untuk mencari pengaruh ya. Jadi pengaruh itu yang kita lihat terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Itu tadi kita bereksperimen itu. Apalah kalau bahasa lain percobaan ya, eksperimen. Nah, berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Jadi tetap kita akan melihat itu apa pengaruh pemberian itu kepada suatu subjek penelitian itu. Jadi apakah mengalami perubahan, baik perubahan positif negatif. Nah, itu yang kita lihat. Jadi penelitian eksperimen dalam pendidikan ya, termasuk pendidikan agama Kristen maksudnya, adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk apa? Menilai pengaruh itu. Jadi menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu jika dibandingkan dengan tindakan lain. Jadi itu ya, jadi itu metode eksperimen ini. Jadi kita melihat pengaruh atau menilai pengaruh yang kita lakukan kepada siswa. Ini proses pendidikannya, gitu ya. Itu metodenya. Kemudian penelitian eksperimen dalam pendidikan. Bagaimana penelitian eksperimen ini dalam pendidikan? Menurut Soekardi, penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian dalam laboratorium dan di luar laboratorium. Nah, sehubungan dengan subjek dalam pendidikan adalah siswa. Juga jelas ya, kalau dalam pendidikan agama Kristen pun ya subjek kita ya pasti adalah siswa. Penelitian yang paling banyak dilakukan adalah di luar laboratorium. Nah, itu yang mau dia maksud. Hal ini dikarenakan karena terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh penelitian di luar laboratorium. Di antaranya apa itu? Variabel eksperimen dapat lebih kuat, ya, lebih kuat. Variabelnya ini lebih kuat.
Yang kedua, kata Soekardi, lebih mudah dalam memberikan perlakuan. Ya, lebih mudah memberi perlakuan terhadap siswa itu maksudnya ya, yang kita teliti. Yang ketiga, dapat melakukan setting yang mendekati keadaan sebenarnya. Jadi kita dapat melakukan settingnya. Dan yang terakhir menurut Soekardi, mengapa penelitian di luar laboratorium itu sangat lebih baik, karena hasil eksperimen lebih aktual. Jadi menurut Soekardi itu penelitian eksperimen itu secara pendidikan, termasuk pendidikan agama Kristen, lebih cocok di luar laboratorium. Nah, selain itu penelitian eksperimen juga lebih cocok dilakukan dalam bidang pendidikan. Nah, jadi ini menurut Soekardi ya, lebih cocok penelitian eksperimen ini kepada dunia pendidikan. Khususnya ini juga untuk saudara yang menggeluti bidang pendidikan agama Kristen. Metode eksperimen ini sangat cocok ya. Jadi nanti kalau kalian memilih metodologi penulisan skripsi, maka metode eksperimen ini lebih cocok untuk kita gunakan. Dan saya lihat memang banyak mahasiswa kita dalam PPL juga memilih eksperimen ya. Mengapa metode penelitian eksperimen ini cocok pada dunia pendidikan? Karena ada dua alasan, yaitu metode pengajaran yang lebih tepat disetting secara alami dan dikomparasikan dalam keadaan yang tidak bias. Itu yang pertama. Lalu kedua, penelitian dasar dengan tujuan menurunkan prinsip umum teoritis ke dalam ilmu terapan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Baru itulah alasan yang kedua yang membuat metode penelitian ini cocok untuk pendidikan. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi melihat apa itu karakteristik penelitian eksperimen. Ya, karakteristik penelitian eksperimen. Menurut Ari, ada 3 karakteristik penting dalam penelitian eksperimen, antara lain yaitu kita harus tahu variabel bebas yang dimanipulasi, kedua variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan, kemudian observasi langsung oleh peneliti. Nah, kita lihat pertama, apa itu karakteristik dari penelitian eksperimen ini. Ini variabel bebas yang dimanipulasi. Memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Jadi saya ulangi lagi, memanipulasi itu bukan menipu ya. Memanipulasi itu ialah memasukkan treatment, perlakuan atau tindakan kepada proses pendidikan itu, ya, supaya ada kita lihat pengaruhnya apa tidak. Itu maksudnya. Jadi variabelnya ialah kita bebas memanipulasi proses dalam pendidikan itu. Dan itu nanti akan kita teliti. Itu maksudnya, variabel bebas dimanipulasi. Lalu perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel terkait. Nah, itu yang disebut dengan bebas memanipulasi. Lalu kedua, yang harus kita lihat karakteristik eksperimen ini ialah variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Nah, menurut Guy, control is an effort on a part of researcher to remove the influence of any variable other than the independent variable that would affect performance on a dependent variable. Artinya yang dia maksud menurut Guy ini adalah kontrol itu adalah suatu usaha dan bagian dari seorang peneliti untuk membuang pengaruh dari variabel lain daripada variabel yang sangat mempengaruhi
variabel yang independen itu. Artinya dengan kata lain, mengontrol merupakan usaha peneliti. Untuk apa? Memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat memengaruhi variabel terkait. Nah, dalam pelaksanaan eksperimen, grup eksperimen dan grup kontrol sebaiknya diatur secara intensif agar karakteristik keduanya mendekati sama. Itu karakteristik yang kedua. Saya ulangi, karakteristik yang pertama tadi, variabel bebas yang dimanipulasi. Yang kedua, variabel lain yang memengaruhi itu dikontrol atau agar tetap konsisten. Jadi kita sebagai peneliti ini melihat kepada kontrol lain itu supaya jangan banyak memengaruhi hasil treatment kita. Itu karakteristiknya. Lalu karakteristik yang ketiga, observasi langsung oleh peneliti. Lalu kita turun ke lapangan mengobservasi. Tujuan dari kegiatan observasi dalam penelitian eksperimen adalah untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan di antara dua grup. Nah, grup yang pertama tadi kan dikontrol, dan grup yang kedua adalah yang kita lakukan treatment. Nah, itu. Nah, sekarang kita sudah tahu karakteristik penelitian eksperimen. Nah, sekarang kita akan melihat apa tujuan penelitian eksperimen. Lalu nanti ngapain kalian melakukan penelitian eksperimen kalau tidak tahu tujuannya? Jadi harus jelas tahu dulu tujuannya. Tujuan dari eksperimen ini apa, gitu ya. Jadi tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Jadi tujuan kita ialah hendak meneliti pengaruh, gitu ya. Misalnya ini kalian mengajar di SD, mengajar PAK ini ya. Kalau guru yang sudah lama di situ mengajar kan berarti dia konvensional, mengajar seperti biasa. Lalu kalian masuk sebagai PPL atau sebagai guru baru nanti. Lalu kalian bereksperimen nih. Lalu kalian membuat metode pembelajaran yang baru. Berarti kalian melakukan eksperimen. Lalu kalian akan melihat bagaimana pengaruhnya. Setelah kalian masukkan proses pembelajaran yang baru, metode yang baru, bagaimana sikap anak. Nah, itulah disebut dengan eksperimen itu. Penelitian eksperimen. Jadi tujuannya ialah tetap untuk meneliti ya, untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu. Itu. Nah, misalnya ini, suatu eksperimen dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk menilai, membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan. Misalnya ini proses dengan metode problem solving terhadap prestasi belajar dan kemampuan komunikasi matematika pada siswa SMP, atau untuk menguji tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, saya sudah sebutkan tadi, itu contoh. Nah, selanjutnya, tindakan di dalam eksperimen tersebut, tindakan dalam eksperimen, tindakan itu disebut dengan treatment, ya, treatment. Dan diartikan sebagai semua tindakan, atau semua variasi, atau pemberian kondisi yang akan dinilai atau diketahui pengaruhnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan menilai tidak terbatas pada mengukur atau melakukan deskripsi atau pengaruh treatment yang dicobakan, tetapi juga menguji sampai seberapa besar tingkat signifikansinya. Seberapa besar tingkat signifikansinya. Artinya kebermaknaan atau berarti tidaknya pengaruh tersebut jika dibandingkan dengan kelompok yang sama tetapi tidak diberi perlakuan yang berbeda. Nah, itu. Nah, kemudian syarat-syarat penelitian eksperimen. Apa itu syarat-syarat penelitian eksperimen? Sebuah penelitian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang akurat jika dilaksanakan dengan mengikuti kaidah tertentu. Seperti halnya dengan penelitian eksperimen akan memberikan hasil yang valid jika dilaksanakan dengan mengikuti syarat-syarat yang ada. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Wilhelm Wundt dalam ALSA 2004 mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti
dalam melaksanakan penelitian eksperimental. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, peneliti harus menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Jadi harus menentukan. Misalnya saya akan memilih SMP 9, SMP Negeri 9 Sunggal sebagai lokasi penelitianku. Tentukan dulu. Berarti ada tempat eksperimennya. Lalu yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Nanti tadi saya katakan tadi, kalau kalian misalnya memasukkan metode problem solving dalam proses belajar PAK di SMP Negeri 9 tadi, itu boleh dilakukan dalam hal yang sama. Lalu yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi. Nah, memanipulasi itu saya katakan tadi bukan manipulasi, tapi dia lebih pada mengubah atau mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi kalau misalnya contoh, dalam proses pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 7, kalian masukkan problem solving dalam proses pembelajaran itu, lalu kontrollah, lalu ubahlah metode pembelajaran yang konvensional tadi. Itu yang dilakukan. Itu persyaratan yang ketiga. Yang keempat, diperlukan kelompok pembanding. Itu namanya control group, selain kelompok yang diberi perlakuan atau experimental group. Jadi kalau misalnya ada 40 siswa Kristen di SMP itu, 20 diberikan treatment, 20 tidak. Sehingga ada yang kita lihat pengaruh kepada 20 yang diberikan treatment dan pengaruh kepada 20 yang tidak diberikan treatment. Nanti ada pembandingan. Itulah syarat penelitian eksperimen. Lalu kita akan melihat proses penelitian itu sendiri. Nah, tadi kalau kita sudah melihat bagaimana syaratnya, tentu kita akan melihat bagaimana proses penelitian eksperimen. Nah, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen pada dasarnya hampir sama dengan penelitian lainnya. Menurut Kay, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen yang diperlukan dan ditekankan adalah sebagai berikut. Apa itu? Yang pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Jadi harus ada permasalahan yang signifikan. Misalnya nih, kalian masuk ke SMP Negeri 9, contoh. Lalu kalian melihat pada awalnya minat belajar siswa ini nggak ada dalam belajar PAK. Lalu menurut kalian perlu ada treatment. Karena ada persoalan yang signifikan di sana. Kenapa anak-anak tidak mau belajar PAK? Berarti perlu ada solusi, memberikan treatment kepada mereka. Wah ini. Jadi itu apa namanya prosesnya. Ya. Lalu kemudian pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi ada pemilihan subjek. Misalnya tadi saya katakan problem solving, atau meningkatkan minat belajar, atau meningkatkan spiritualitas. Ada yang harus mau diteliti, baik kepada yang dieksperimenkan atau yang dikontrol. Yang dikontrol bahkan tidak ada kita buat treatment kepada mereka, tapi kita kontrol mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Lalu yang keempat, pemilihan desain penelitian, baru eksekusi prosedur dan melakukan analisis data dan memformulasikan kesimpulan. Ini prosesnya dari awal sampai akhir. Nanti kita akan lihat bagaimana proses itu. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk-bentuk desain penelitian eksperimen. Ada bentuk-bentuk desain eksperimen itu. Nanti kalian pilih salah satu dari bentuk-bentuk desain penelitian itu. Menurut Sugiono terdapat beberapa bentuk desain eksperimen, yaitu pre-eksperimental, itu non-design, ya, yang meliputi one shot case study, one group pre-test post-test, intake group, comparison, true experimental, meliputi post-test only control design, pre-test control group design, factorial eksperimental, dan quasi-eksperimental, meliputi time series design, dan non-equivalent control group design. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, apa itu yang disebut dengan oleh Sugiono tentang pre-eksperimental atau non-design? Nanti kita akan bahas. Nah, penjelasan mengenai bentuk-bentuk desain tersebut adalah sebagai berikut.
Nah, kita akan masuk pada pre-eksperimen. Ini pre-eksperimen. Sebentar dulu ya, ini kok tidak jelas. Saya ganti dulu share screen saya ya. Sebentar. Tadi sudah saya edit ini dia tidak begini. Sebentar ya. Oke. Supaya nanti saudara bisa melihat dengan baik ya. Sebentar. Seperti saya katakan tadi, nanti bahan ini akan saya kirimkan ke grup kita ya. Oke, saya coba ulang lagi untuk men-share ya, men-share kita. Sebentar. Oke. Ya, kita tadi sudah sampai masuk pada bentuk-bentuk dari eksperimen. Tadi kita sudah lihat tadi bagaimana proses penelitian itu, bagaimana prosesnya yang dimulai dari adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti, ya, baru pemilihan subjek, lalu pembuatan pengembangan instrumen, lalu pemilihan desain, eksekusi prosedur, dan melakukan analisis, terakhir membuat simpulan. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk itu. Bentuk penelitian itu tadi sudah kita lihat ya. Dan sekarang akan kita mendalami bentuknya. Nah, kalau kita bisa ulangi lagi bentuk penelitian desain itu, menurut Sugiono, yang pertama tadi pre-eksperimental, kemudian true eksperimental, baru yang ketiga nanti vectorial eksperimental, dan yang ketiga nanti quasi eksperimental. Nah, sekarang kita akan melihat penjelasan bentuk eksperimental itu. Yang pertama kita akan melihat apa itu yang disebut dengan pre-eksperimen. Ya, pre-eksperimen. Jadi saya katakan tadi bentuk daripada penelitian eksperimental itu ada 4 ya. Yang pertama dia pre-eksperimental, kedua true eksperimental, yang ketiga vectorial eksperimental, dan keempat quasi eksperimental. Lalu sekarang kita lihat yang pertama, apa itu yang disebut dengan pre-eksperimen. Disebut pre-eksperimen karena desain ini belum merupakan desain yang sungguh-sungguh. Ya, jadi belum desain yang sungguh-sungguh. Masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen.
Nah, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dikarenakan tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Nah, dalam eksperimental ini, artinya pre-eksperimental ini, ada desain alternatif. Itu ya, 3 desain alternatif yang akan kita lakukan dalam bagian yang pertama tadi, pre-eksperimental itu. Apa itu? One suitcase only study. One suitcase study. Nah, jadi one suitcase study ini artinya begini, untuk menunjukkan kekuatan pengukuran dan nilai ilmiah suatu desain penelitian. Jadi hanya satu faktor yang kita buat. Misalnya begini, kita buat satu faktor saja, X. Dan ini hasil penelitian kita. Jadi satu faktor. Nah, jadi penelitian eksperimen dengan X ini, ya, dengan X ini, contoh ini perlakuan terhadap variabel independen, treatment of independent variable. Nah, dengan X itu kelompok akan diberi stimulus dalam eksperimen. Jadi kita buat eksperimen hanya satu variabel. Lalu O ini pengamatan atau pengukuran terhadap variabel independen, observation or measurement of independent variable. Nah, kejadian pengukuran atau pengamatan bahkan tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok yang diberi perlakuan. Jadi suatu kelompok ini X ini yang diberi perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Inilah hasil. Ya, ini hasil. Ini observasi. Itu disebut dengan one suitcase study. Masih dalam bentuk pre-eksperimental, ya, pre-eksperimental. Jadi 3 alternatif penelitian ini. Jadi satu variabel. Dan alternatif yang kedua ialah di one group pretest post-test design. Nah, perbedaan dengan desain pertama adalah untuk di one group pretest post-test design terdapat pretest. Jadi ada pretest, nanti juga ada post-test. Pretest itu kan tes di awal sebelum kita kasih treatment. Nah, itu ya. Jadi pretest itu sebelum diberi perlakuan, lalu hasil perlakuan dapat diketahui dengan lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Jadi nanti pretest itu sebelum kita beri tindakan treatment. Lalu apa hasilnya? Kita lihat. Ini kan, ini pretest ini. Ini hasil ini. Hasil sebelum. Ini hasil sebelum. Nah, lalu kita masukkan tindakan X. Lalu setelah kita lihat pengaruhnya, pada akhir program kita lihat lagi ini hasil akhir atau disebut dengan post-test. Ini hasil akhir. Ini post-test namanya. Nah, jadi perlakuan pengaruh dari O1 kepada O2 kita teliti sebelum dan sesudah bagaimana. Sebelum kita berikan treatment dan sesudah kita berikan treatment bagaimana. Nah, ini yang disebut dengan metode alternatif dalam pre-eksperimental yang disebut dengan D1 group pretest post-test design. Nah, desain ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu tadi yang disebut dengan yang kedua itu, karena akan menghasilkan beberapa ukuran perbandingan. Kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh faktor historis, tidak menghasilkan perbedaan antara O1 dan O2. Pretest dan post-test sama hasilnya kan. Artinya tindakan yang kita lakukan pun tidak mengalami perubahan. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi ini kelemahannya. Dan kejelekan yang paling fatal adalah tindakan tidak akan menghasilkan apapun. Nah, itu yang paling fatal ya. Lalu alternatif ketiga dalam pre-eksperimental ini ialah the statistic group comparison. Jadi perbandingan statistik grup ya. Penelitian jenis ini menggunakan satu grup yang dibagi menjadi 2, satu yang memperoleh stimulus atau eksperimen dan yang lain tidak mendapatkan stimulus atau eksperimen. Jadi saya katakan tadi ya,
Misalnya 40 ini siswa, 20 diberikan treatment, stimulus, dan 20 tidak diberikan stimulus atau treatment. Itu disebut dengan the statistic group comparison. Jadi ada perbandingan. Dan kemudian pemilihan grup itu adalah secara acak, random. Nah, adapun bagan desain penelitian itu adalah sebagai berikut. Yang ini treatment. Ini X treatment. Kepada O1 diberikan stimulus. Ini diberikan stimulus atau treatment. Nah, ini tidak diberikan. Nah, makanya O1 hasilnya pengukuran satu grup diberikan perlakuan. Ini O1 diberikan perlakuan. Sementara O2 tidak diberikan pengukuran. Tidak diberikan stimulus. Nah, kemudian pengaruh antara O1 dan O2 ya, ini akan terlihat ketika bentuk desain akan terlihat nanti apakah ada perbedaan antara O1 dan O2. Pastilah, karena ini kan sudah ada treatment dan tidak ada treatment. Nah, ketiga desain pre-eksperimen itu yang tadi one shot, kemudian pre-test, post-test, kemudian yang ketiga adalah the statistic comparison menurut penelitian ini, jika diterapkan untuk penelitian akan banyak variabel luar masih berpengaruh dalam dan sulit dikontrol. Jadi artinya kalau kita lakukan yang 3 metode desain dalam pre-eksperimental ini, kelemahannya ini menurut kita ialah banyak nanti variabel luar yang masih berpengaruh untuk dikontrol. Sehingga validitas internal penelitian menjadi rendah. Ini dia. Ini dia kelemahan daripada pre-eksperimental ini. Itu yang bentuk yang pertama, pre-eksperimental. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, bentuk yang kedua, yaitu true experimental. True experimental. Disebut sebagai true experiment karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang memengaruhi jalannya eksperimen. Jadi di sini kita bisa mengontrol variabel luar. Kalau di yang pertama tadi pre-eksperimen, kita tidak bisa memengaruhi variabel luar itu. Maka dia tadi validasinya lebih rendah. Ini sudah kita bisa kontrol variabel luar. Jadi validitas internalnya, kualitas pelaksanaannya ini menjadi lebih tinggi. Kalau yang pertama tadi kan lebih rendah. Sekarang ini sudah lebih tinggi. Nah, sejalan dengan hal tersebut, tujuan dari true experiment menurut Surya Barata adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat, ya, saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan grup kontrol yang tidak diberi perlakuan. Jadi yang bagian yang kedua tadi, grup statistik comparison tadi ya. Nah, true experiment ini mempunyai ciri utama yaitu sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun kelompok kontrol diambil secara random, ya, secara random dari populasi tertentu. Atau dengan kata lain, dalam true experiment pasti ada kelompok kontrol dan pengambilan sampel secara random. Selanjutnya, jenis penelitian yang termasuk dalam true experiment adalah pre-test, post-test control group design, post-test only control group design, extension of true experimental design, multi-group design, randomized block design, Latin square design, factorial design. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Jadi untuk bagian yang true experiment ini, ya, untuk bagian true experiment ini, kita akan melihat beberapa bentuk daripada desain yang dalam bagian yang kedua, ya. Yang pertama yang kita lihat ialah pre-test, post-test, control, group design. Jadi ada pre-test, post-test, group design. Nah, dalam desain ini terdapat dua grup yang dipilih secara random, kemudian diberi pre-test. Untuk apa pre-test itu? Untuk mengetahui perbedaan keadaan awal antara grup eksperimen dan grup kontrol. Jadi grup eksperimen itu artinya diberi stimulus eksperimen kepada dia, dan grup kontrol tidak ada diberi stimulus atau treatment. Nah, hasil pretest yang baik adalah
jika nilai grup eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Nah, namanya bagan penelitian itu seperti ini. Nah, jadi grup O1 itu diberi eksperimen, kemudian grup O2, O3, O4. Nah, ini kan O1 dan O2 itu diberi treatment, O3 dan O4 tidak diberi treatment. Nah, itu pasti akan ada beda dari orang yang diberi stimulus dengan orang yang tidak diberi stimulus. Itu bagian yang pertama dari pre-test dan post-test. Nah, bagian yang kedua ialah post-test only control design. Jadi hanya post-test. Nah, tidak ada nanti pre-testnya. Nah, dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Grup pertama diberi perlakuan X dan grup yang lain tidak. Nah, bagian penelitiannya begini. Nah, jadi ada ini random ya. Ini random. Ini juga random. Pengaruh adanya perlakuan adalah O1 dan O2 dalam penelitian pengaruh perlakuan dianalisis dengan diuji beda menggunakan statistik tes. Jika ada perbedaan yang signifikan antara grup eksperimen dan grup kontrol, maka perlakuan diberikan berpengaruh secara signifikan. Itu yang kedua dalam true eksperimen ini. Dan kemudian setelah kita hanya dua tadi ya, yang kita lihat di sini contoh dari true eksperimen. Nah, tadi kan saya katakan ada pre-eksperimen, bentuk daripada pre-eksperimen ini. Yang kedua, bentuk yang kedua true eksperimen. Dan bentuk yang ketiga dalam penelitian eksperimen ini ialah factorial design. Nah, factorial design. Disebut factorial design karena merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang memengaruhi perlakuan terhadap hasil. Semua grup dipilih secara random, kemudian diberi pretest. Grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Itu disebut dengan bentuk yang ketiga, factorial design. Dan yang bentuk yang terakhir yang keempat ialah quasi eksperimen, ya. Quasi eksperimen. Apa itu quasi eksperimen? Adalah eksperimen pura-pura. Nah, jadi quasi itu pura-pura. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini merupakan atau mempunyai variabel kontrol tapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang memengaruhi pelaksanaan eksperimen. Nah, desain digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh. Dalam eksperimen ini, jika menggunakan random, tidak diperhatikan aspek kesetaraan maupun grup kontrol. Nah, bentuk-bentuk quasi eksperimen ini antara lain time series design. Nah, time series design ini cirinya adalah grup digunakan tidak dapat dipilih secara random. Tidak digunakan secara random. Sebelum diberi perlakuan, grup diberi pretest sampai 4 kali. Ya, sampai 4 kali pretestnya. Dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan grup sebelum diberi perlakuan. Jadi harus detail. Ya. Itu time series design. Jika hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti grup tersebut dalam kondisi tidak stabil dan tidak konsisten. Setelah kondisi tidak stabil, maka perlakuan dapat dimulai diberikan. Jadi kalau dia konsisten nanti tidak ada perubahan, berarti tidak bisa eksperimen. Tapi kalau dia tidak stabil, berarti bisa dilakukan eksperimen. Itu artinya time series design. Nah, bentuk desain kepura-puraan yang kedua ialah non-equivalent control group design. Nah, desain ini hampir sama dengan pretest post-test control grup desain, tetapi pada desain ini grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random. Itu bentuk. Kita tadi sudah bentuk dari desain penelitian eksperimen, yang pre-eksperimen, true eksperimen, factorial eksperimen, dan quasi eksperimen. Nah, sekarang kita akan melihat validasi, ya.
kita akan melihat validasi dari penelitian eksperimen. Bagaimana kita mengetahui validasinya? Apa itu validasi? Nah, kata validasi berarti dapat diterima atau absah. Jadi diterima atau sah, ya. Istilah ini mengandung pengertian bahwa sesuatu yang dinyatakan valid atau absah berarti telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan sehingga dapat diterima dalam suatu kriteria. Jadi itu dia validasi, diterima keabsahannya. Validitas dalam penelitian eksperimen mengandung beberapa kelemahan yang harus dipertimbangkan, antara lain internal validity, kemudian external validity, dan statistical conclusion validity, dan yang keempat construct validity. Jadi internal, eksternal, statistik, dan construct validity. Nah, dalam setiap penelitian eksperimental yang berkaitan dengan validitas internal mengandung beberapa kelemahan. Menurut Campbell dan Stanley dalam Rose and Morrison, ada beberapa kelemahan dalam validitas internal, antara lain history maturation, testing instrumentation, selection, statistical regression, experiment mortality, diffusion of treatment. Itu kelemahan-kelemahan dari bagian internal validity. Nah, apa itu yang disebut dengan kelemahan history? Banyak kejadian di masa lampau yang dapat memengaruhi validitas penelitian eksperimental yang disebabkan oleh adanya interaksi antar individu. Itu secara histori, jadi sejarah, ya. Jadi kelemahannya terlampau banyak kita melihat sejarah, sehingga validitasnya begitu lemah, ya. Kemudian tadi maturation, soal kedewasaannya, beberapa perubahan dapat terjadi pada dependent variable yang berfungsi dalam kurun waktu dan bukannya kejadian yang spesifik atau kejadian atau kondisi tertentu, terutama berkaitan dengan jangka waktu pengamatan yang memakan waktu lama. Itu kelemahan daripada internal validity. Yang kemudian testing, proses pengujian juga dapat menimbulkan distorsi yang akan mempengaruhi hasil eksperimen. Kemudian instrumentation yang digunakan dalam penelitian eksperimen kadang-kala sudah tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Itu kelemahan daripada internal validity tadi. Baru kemudian selection, peneliti kadang masih menggunakan unsur subjektivitas dengan memilih orang yang akan dijadikan objek eksperimen. Jadi kita ini memilih orang, tidak random tadi, ya. Kemudian statistical regression, peneliti kadang-kala dihadapkan pada kesulitan apabila hasil yang diperoleh dalam penelitian menghasilkan skor yang ekstrim. Jadi ada, ya, kita apologize, ya, regression. Kemudian eksperimen mortality, dalam penelitian eksperimen seringkali terjadi perubahan komposisi kelompok yang diobservasi. Ada anggota kelompok yang harus di-drop karena tidak sesuai dengan situasi penyataan saat tertentu. Nah, itu artinya berarti ada sesuatu yang di dalamnya karena tidak sesuai dengan keinginan peneliti. Itu yang disebut dengan kelemahan internal validity. Sekarang pengaruh validitas eksternal. Nah, selain dipengaruhi oleh validitas internal, eksperimen juga dipengaruhi oleh validitas eksternal, antara lain interaction of treatment and treatments. Kelemahan ini terjadi apabila pengalaman responden lebih dari satu treatment. Seorang yang dipilih sebagai objek eksperimen mungkin pernah mengalami eksperimen yang sama, maka pengamatan kedua terhadap si responden tersebut akan menjadi bias. Jadi ini kelemahan daripada eksternal, ya. Jadi ada orang yang sudah pernah melakukan penelitian sama, lalu dia penelitian kedua dia memberikan bias, ya. Kemudian interaction of testing and treatment, dalam eksperimen pretest responden harus dipekakan agar mendorong eksperimen dengan alternatif yang berbeda. Yang ketiga, interaction of selection and treatment. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam membuat generalisasi antara beberapa faktor atau kategori manusia antar grup, sebab di antara mereka telah terjadi hubungan original yang telah terbentuk sebelumnya. Itu seperti yang katakan di bagian yang pertama tadi, ya. Lalu interaction of setting and treatment, antara setting dan penelitian dengan treatment yang dilakukan akan terjadi interaksi di antara keduanya. Dengan demikian interaksi keduanya akan mendukung jalannya proses penelitian yang sedang dilakukan. Lalu kemudian ada interaction of history and treatment. Kadang-kadang terjadi hubungan sebab akibat antara kejadian di masa lalu
dan kejadian masa sekarang yang merupakan kejadian yang tak biasa dan berpotensi tidak dapat diukur dalam penelitian. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi kalau tadi ada kelemahan internal validasi dan atau di eksternal validasi, bagaimana cara mengatasi kelemahan itu? Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut ada 4 strategi umum yang dapat digunakan untuk memperbaiki validasi eksternal, antara lain apa? Menggunakan pilihan acak ya, atau randomly untuk memilih orang, setting atau waktu yang digunakan dari populasi yang ada agar generalisasi menjadi lebih baik. Kemudian membuat grup individu, membuat agar grup individu manusia ataupun settingan dibuat heterogen, jangan satu jenis tapi hetero ya, banyak. Langkah ini tempuh jika pendekatan random tidak dapat digunakan. Lalu kemudian individu, setting dan waktu dikonsentrasikan agar memperoleh suatu grup model populasi. Yang keempat terakhir menggunakan target populasi spesifik, yaitu individu, setting waktu untuk mentarget yang ingin dicapai. Dalam setiap penelitian eksperimen perlu diketahui persoalan-persoalan tentang internal maupun eksternal validasi agar subjek dalam penelitian dapat dihindari. Nah, saudara, kita telah membahas dari awal tadi penelitian eksperimental. Dan sekarang kita akan sampai pada penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Nah, metode merupakan metode yang paling produktif karena jika dilakukan dengan baik maka dapat menjawab hipotesis yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian yang sering dilakukan peneliti dalam dunia pendidikan adalah penelitian eksperimen. Oke. Demikianlah saudara-saudara hasil proses pembelajaran kita hari ini, kiranya proses pemilihan metode penelitian kelak akan memengaruhi hasil penelitianmu, sehingga hasil yang kau dapatkan pun akan menjadi yang terbaik. Oke, saya pikir apa yang kita bahas hari ini akan membuat saudara semakin paham apa yang dimaksud dengan penelitian eksperimen. Ya, nah kita akan mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini. Kita akan menutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, yang bersyukur karena kuliah ini boleh berjalan dengan baik, mampukan para mahasiswa untuk mengerti penelitian eksperimen, untuk menjadi langkah yang dipilih dalam rangka penelitian mereka kelak, baik itu menulis artikel dan menulis skripsi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Horas menjejua, Jehovah, Tuhan Yesus memberkati.